Oke, Anak Ibu, apa kabar semuanya? Ada baik? Baik. Ada sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang nggak datang? Ada. Berapa orang? Satu orang. Kemana? Apa kabarnya? Baik. Biarlah. Namun kita tetap akan mengadakan pembelajaran kita pada hari ini. Apa pelajaran kita? Pendidikan agama Islam. Oke. Sebelum Ibu atau kita memulai, silakan rapikan tempat duduknya. Kemudian tengok kertas kalau ada di belakang, jatuh di bawahnya yang kotor, sapunya jangan lokal kita itu terlihat berantakan ya. Jadi kalau lokalnya bersih, suasananya nyaman, kita bisa lebih enjoy, lebih nyaman dalam belajar. Oke, baik. Sebelum kita mulai, siapa ketua kelasnya? Hafiz. Siapkan Hafiz, kita berdoa terlebih dahulu. Agar kegiatan kita ini lebih afdal nantinya. Oke, siapa tugasnya? Saya, Bu. Silakan bisa. Ini Al-Qur'annya. Oke, yang lain simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Harus membiasakan membaca ayat suci Al-Qur'an. Tidak hanya
mau belajar kapan saja. Karena kata Rasulullah, siapa-siapa yang membaca ayat suci Al-Quran 1 huruf diberi ganjaran 10 kebaikan. Bagus kita lagi membaca ayat suci Al-Quran daripada membaca hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak penting. Nah, juga kita harus meningkatkan hafalan kita. Kan banyak ini yang mau jadi hafiz Quran. Jadi apa di rumahnya baca hafal ayat Al-Quran setelah sholat maghrib juga boleh, mau belajar juga boleh. Oke? Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, sekarang ibu absen dulu. Siapa di antara kita yang tidak hadir ini nampaknya sedikit sekali. Silahkan gunakan link yang sudah ibu kasihkan. Gunakan tablet yang ada di apa kita itu. Begitu. Ada nampak? Ada. Isi apa? Siapa nama kita? Jangan nama teman diisi, nama kita yang diisi. Mata pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam. Tengok materi kita apa sekarang? Isi di sana juga wajib diisi materi tentang bersuci dari hadas. Ya pun, apa pun kata-kata pun bisa menggunakannya. Atau rusak handphonenya? Rusak? Kalau rusak dan dapat jaringan, besok juga bisa diisi atau nanti pulang dicari ya Depra. Depra apa Dafri? Depra. Namanya sedikit lapis bisa pes. Oke, bagusnya kita biasakan menggunakan IT. Jangan Facebook aja yang ditengok, jangan Instagram saja, diisi di sini ya bisa. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, Ibu pengen tahu siapa yang masih ingat kemarin apa pelajaran kita? Apa bisa? Jujur dan istiqomah. Jujur dan istiqomah. Kita harus dalam kehidupan sehari-hari berlaku jujur. Apa itu jujur? Apa ya? Siapa yang bisa? Apa? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ya, kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Lawan dari jujur apa, Hafiz? Dia tidak jujur, Bu. Apa lawan dari jujur? Bohong. Jangan kita menjadi seorang pembohong. Itu udah selesai materi kita ya. Udah selesai materi tentang jujur. Sekarang kita masuk ke materi seperti yang ada ini. Ketentuan bersuci dari hadas. Nampak? Nampak. Ini layar kita kurang apa ya? Tapi bisa nampak. Yang harus kita pelajari di sini adalah setelah nanti kita belajar, Nanda Ibu semuanya Ibu harapkan mampu. Nah, apa yang harus kita mampu? Menjelaskan pengertian hadas, mengidentifikasi macam-macam hadas. Kemudian apalagi menunjukkan dalil tentang bersuci dari hadas. Kemudian cara mensucikan hadas. Secara garis besar hadas itu terbagi dua, Bu. Hadas besar dan hadas kecil. Cara mensucikannya juga dua, Bu. Hadas kecil dengan cara tayamum. Hadas besar dengan cara mandi wajib. Itu akan kita jelaskan setelah pembelajaran kita ini. Nah, kenapa kita harus bersih dari hadas? Ibu ajarkan filosofinya. Kita terlahir dalam keadaan suci. Setelah kita lahir, barulah kita diberikan warna kehidupan. Ada yang menjalankan dengan kebaikan, ada yang menjalankan dengan keburukan. Yang harusnya adalah selalu dalam kebaikan. Setiap beribadah kita harus dalam keadaan suci. Sampai meninggal pun kita harus dalam keadaan suci. Loh, apa buktinya? Buktinya, Bu,
setelah orang menembuskan nafas terakhir, dia wajib dimandikan, lalu diwudukkan. Artinya kita harus dalam keadaan suci. Oke. Kemudian dalam pembelajaran nanti, Anda semua harus ingat ya, kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi duduknya udah berkelompok, ini udah bagus. Ketua kelasnya tadi ya. Terima kasih untuk wali kelasnya yang udah mengatur kelompoknya, membagi kelompoknya. Nanti kita bahas sesuai dengan per poin yang setelah Ibu tampilkan. Yang akan Ibu nilai, pertama, kerjasama dalam kelompok. Toras sendiri aja dia Bu, nggak ada kami dikondisikannya, nggak ada bekerja sama. Nilainya kurang. Harus mengupayakan bagaimana kelompok kita bisa aktif, bisa belajar, bisa membaca, memahami materinya. Kemudian keaktifan. Kemudian ketiga adalah presentasi. Siapa juru kelompok yang akan kita pilih? Oke? Bisa paham? Bisa. Itu dia. Sebelum kita lanjut materi ini, sebelum ku jelaskan, putar slide ini ya. Silakan kerjakan pretest. Bu, apa itu pretest? Pretest itu adalah Ibu ingin mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam memahami materi ketentuan bersuci dari hadas. Mana soalnya Bu? Yang sudah Ibu bagikan. Tinggal menyalin jawaban ke sini. Ya. Oke? Ada soalnya Pak? Tina ingat? Nah, Ibu ingatkan lagi. Kalau tidak bisa membuka apanya di dalam apanya itu, pertama tadi tentang pengertian tulis hadas adalah macam-macam hadas, cara bersuci dari hadas. Silakan. Siapa yang apa kalau Bu kasih waktu selama 5 menit. Bagaimana videonya? Kita tengok di sana kehidupan mereka, lingkungannya, teratur atau tidak. Sekali ya kan? Ada dengan kurangnya, tapi yang jelas tengok aja lingkungannya bagaimana. Nih anak-anak di situ lingkungannya. Katakan statusnya nggak jelas ya, sini mah yang nggak bagus buat anak-anak. Makanya kita kan tinggal di sini ya benar-benar cucu kita benar-benar dijaga. Ini tempat blessing. Betul sekali.
Kelapa? Air kelapa? Kelapa muda. Tengok air di mana-mana ya. Oke. Setelah kita tengok video tersebut, siapa yang bisa? Apa yang kita tengok dari video tersebut? Yuk. Tangan yang bisa, kelompoknya. Siapa yang bisa? Silakan kelompok 1. Baca. Tentang lingkungan yang kotor dan kumuh. Tentang lingkungan yang kotor, kamu betul? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok apa lagi yang kita tengok, Fajri, kelompok 2. Selain lingkungan yang kotor dan kumuh, Kehidupan tidak mencukupi. kehidupan yang tidak mencukupi. Bagus, tepuk tangan. Bagus, ini keren ini kelas 7 nih. Semuanya bisa. Apes, apa lagi Pes? Kelompok 3. Selain lingkungan yang kotor, kehidupan yang tidak mencukupi, apa lagi? Bagus nggak rumahnya kita tengok? Ya. Kumuh, berantakan, tidak teratur. Begitulah kehidupan orang di luar sana. Nah, bagaimana kita mensyukuri kalau lingkungan kita jauh dibandingkan dengan itu? Kita wajib bersyukur. Maka tidak ada alasan kita untuk bermalas-malas untuk belajar. Oke? Setelah mengamati video, Ibu akan atau kita semua akan melakukan diskusi kelompok sebagaimana lembaran kerja yang sudah Ibu bagikan. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mencari pasangannya nantinya berdasarkan lembaran kerja yang sudah Ibu bagikan. Kalian mengangkat nanti setelah Ibu aba-abakan, nih saya nih cari temannya, berarti nanti bergeser-geser tempat duduk dan berdirinya. Oke, paham apa yang Ibu sampaikan? Paham. Ibu akan tengok keaktifannya, dan kalau kita tidak bisa menguasai materinya, nanti kita tidak akan menemukan pasangan kita. Oke? Bisa semangat? Bisa. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke. Silakan diskusikan 5 menit. Bikin diskusi dulu. Maksudnya masih tetap di tempat. Nanti kalau suruh baru berdiri ya. Oke. Sudah bisa? Oke. Silakan berdiri dari tempat duduknya. Nah, berdiri di tempat duduknya. Angkat temannya yang ada di lembaran itu. Udah nampak kira-kira terbayang mana temannya? Ada terbayang? Ada. Dalam hitungan 3 nanti kalian sudah berada di sudut lokal ini dengan pasangannya. Oke, siap-siap? 1, 2, 3. Cari temannya. Jangan sampai nggak dapat teman. Ayo Pur, nggak ada teman. Nggak ada temannya Pur. Mana temannya? Ada temannya Pur? Ada Pur? Ada siapa? Tina. Oke, udah berdiri di temannya masing-masing? Sudah. Satu persatu akan Ibu panggil ke depan. Ya, untuk mempresentasikannya. Oke? Toras, silakan ke depan Toras. Apa pasangannya? Bersama dengan apa? Debra, silakan ke depan. Sampai Ibu. Bagus. Nggak ada yang nggak dapat pasangannya. Siapa yang soal, siapa yang jawaban? Silakan. Yang tergolong hadas besar. Hadas besar hari bagi perempuan junub nifas. Sudah? Tepuk tangan untuk yang apa? Oke, bagus sekali. Silakan duduk ke tempatnya, ke kelompoknya masing-masing. Silakan Mizan, ke depan. Silakan dipresentasikan. Pengertian hadas.
Hadas adalah segala sesuatu yang menghalangi untuk beribadah. Tepuk tangan Linda. Bagus, silakan duduk di kelompok. Oke, semuanya bagus ya. Penampilannya silakan duduk di kelompok masing-masing. Silakan duduk dengan tertib pada kelompok masing-masing. Oke, sudah? Sudah. Ibu semua sudah berselang beberapa jam pelajaran kita belajar. Selama dalam pembelajaran ini Ibu harapkan kita mampu memahami materi yang telah Ibu berikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu bagikan? Saya, Bu. Silakan dulu kelompok yang di belakang. Kelompok 3. Bagus. Berdiri dengan bacakan Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini baca apa ya? Menyimpulkan. Saya akan membacakan kesimpulan dari saya. 1. Cara mensucikan hadas kecil adalah dengan berwudu dan tayamum. 2. Cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi atau wudu. Itu saja. Apa lagi? Mandi wajib. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, tepuk tangan. Bagus. Oke, ada lagi yang mau membantu? Silakan di tempatnya saja, bisa. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. 1. Hadas adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi untuk beribadah. 2. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan. Oke, begitulah anak ibu ya. Dalam pembelajaran Ibu selalu memintakan kita menyimpulkan dengan arti bahwa kita harus memahami materi yang telah kita pelajari selama kita berada dalam tatap muka. Dan jangan lupa nanti belajar di rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, silakan kerjakan post test atau tes akhir yang sudah dibagikan di link. Angkat apanya? Buka. Nah, itunya. Di situ ada 10 soal yang memuat materi kita hari ini. Ada 10 soal ya. Soalnya sama juga dengan pretest tadi. Kalau pretestnya dapat nilainya 60, sekarang harusnya dapat 100. Ya Sarifah? Ayo, bisa? Harus tinggi nilainya. Karena kita sudah belajar, sudah dipresentasikan, sudah didiskusikan, udah mencari pasangannya ya. Pak Jri, semangat lagi belajarnya ya. Oke. Sudah selesai? Bu tengok dulu ya. Langsung dikirim ke apa Ibu? Oke. Bagus. Hasilnya semuanya bagus. Oke, terima kasih anak ibu semua yang telah mengerjakannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dengan membacakan hamdalah. Sebelum kita pulang, Ibu berharap nanti sampai di rumah jangan membuang-buang waktu. Yang penting tetap jaga kesehatan. Jangan tidur di larut malam. Anak sekolah itu tidurnya jam 10 paling lama udah tidur. Jangan lupa buka dulu materi yang akan dipelajari esok harinya. Oke? Ingat pesan Ibu ya.
Jangan keluyuran ke sana ke sini yang tidak perlu, karena kondisi cuaca kita tidak bagus. Nanti ada pula yang sakit, ada yang demam, sehingga PBM kita tidak bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Nanda Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini, yang sudah belajar dengan baik, berpartisipasi dengan baik. Mohon maaf kalau ada penyampaian Ibu yang tidak pada tempatnya. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan siapkan berdoa pulang.